Baiklah, marilah kita simak materi berikut tentang mengenal teori psikoanalisa. Yang pertama, hakikat manusia menurut psikoanalisa. Hakikat manusia terbentuk dari kepribadian. Kepribadian adalah semua corak dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Perkembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis, artinya selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menambah pengalaman dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya, menurut Debkes pada tahun 1992. Kepribadian adalah ciri, karakteristik, gaya, atau sifat-sifat yang khas dikaitkan dengan diri kita. Dapat dikatakan bahwa kepribadian itu bersumber dari bentukan-bentukan yang kita terima dari lingkungan. Misalnya, bentukan dari keluarga pada masa kecil dan juga bawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi, yang disebut kepribadian itu sebetulnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan, dan juga yang bersifat fisik. Selanjutnya, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Struktur kepribadian merupakan unsur-unsur atau komponen yang membentuk diri seseorang secara psikologis. Salah satu contoh struktur kepribadian yang paling tua gagasannya adalah menurut Sigmund Freud, tokoh psikoanalisa. Berdasarkan beberapa penelitian pada klien yang mengalami masalah kejiwaan, ia menyimpulkan bahwa diri manusia dalam membentuk kepribadian terdiri dari 3 komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Sistem kerja ketiga struktur kepribadian manusia tersebut adalah: pertama, id. Id merupakan sistem kepribadian yang orisinil, di mana ketika manusia itu dilahirkan, ia hanya memiliki id saja, karena ia merupakan sumber utama dari energi psikis dan tempat timbulnya insting. Id tidak memiliki organisasi buta dan banyak tuntutan dengan selalu memaksakan kehendaknya. Id mulai berkembang pada usia bayi, bagian kepribadian yang paling primitif, dan sudah ada sejak lahir aspek biologis dari kepribadian. Yang kedua, ego. Ego mengadakan kontak dengan dunia realitas yang ada di luar dirinya. Di sini, ego berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan kepribadian, sehingga proses yang persis seperti polisi lalu lintas yang selalu mengontrol jalannya id, superego dari dunia luar. Ia bertindak sebagai penengah antara insting dunia di sekelilingnya. Ego merupakan aspek psikologis kepribadian. Ego berada pada tingkat pradasar. Ego menjalankan fungsi dengan proses berpikir sekunder atau rasional. Yang ketiga, superego. Superego adalah yang memegang keadilan atau sebagai filter dari kedua sistem kepribadian, sehingga tahu benar, baik buruk, boleh tidak, dan sebagainya. Di sini, superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal yang sesuai dengan norma-norma moral masyarakat, sehingga superego mulai berkembang pada usia 4-6 tahun. Selanjutnya bagian C, yaitu kepribadian yang sehat dan bermasalah
menurut psikoanalisa. Kepribadian yang sehat menurut pandangan psikoanalisa yaitu adanya pengendalian ego yang baik, di mana terjadi keseimbangan tiga struktur kepribadian dari id, ego, superego. Seseorang akan mencapai konsep diri yang positif jika tidak mengalami masalah berat pada masa-masa perkembangan hidupnya, dan kepuasan pada setiap fase perkembangan membentuk pribadi yang seimbang dan mampu beradaptasi, ditandai dengan adanya ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego. Ketidakmampuan mengendalikan keinginan dan tuntutan ego, kecemasan yang terjadi pada masa perkembangan dan terus berlanjut sampai dewasa, berupa kecemasan neurosis, histeria, dan fobia. Selain itu, adanya kelainan kepribadian yang cenderung mencintai ibu dan membenci ayah disebut Oedipus kompleks, dan sebaliknya disebut Elektra kompleks. Bagian D. Hakikat konseling menurut psikoanalisa. Sigmund Freud merupakan tokoh pencetus teori psikoanalisa yang menjadi letak dasar dalam teori psikoanalisa, yaitu tentang ketidaksadaran yang merupakan sumber energi terpenting dari perilaku manusia. Pendekatan psikoanalisis sendiri menekankan pada pentingnya riwayat hidup klien atau perkembangan psikoseksual, pengaruh dari impuls-impuls genetik atau insting, energi hidup atau libido, pengaruh dari pengalaman diri kepada kepribadian individu, serta irasionalitas dan sumber-sumber tak sadar dari tingkah laku manusia. Tujuan konseling adalah mengubah perilaku dalam pengertian yang sangat luas. Dalam pandangan psikoanalisis, teknik konseling psikoanalisis dalam psikoterapinya menerapkan 3 teknik. Yang pertama, asosiasi bebas. Maksudnya yaitu teknik yang memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas di benaknya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Konseli melepaskan perasaannya melalui proses katarsis sehingga dia dapat melepaskan segenap perasaan yang mengekangnya. Yang B. Analisis mimpi. Analisis mimpi, teknik ini merupakan di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor, karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan akan dorongan, keinginan yang tidak disadari seringkali akan direpresi dan termanifest ke dalam mimpi. Interpretasi mimpi ini dimaksudkan untuk mengajak konseli menafsirkan makna-makna yang tersirat dalam mimpi yang berhubungan dengan dorongan ketidaksadaran. Yang C. Analisis transferensi. Transferensi adalah respon konseli kepada konselor. Transferensi merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh kepada terapis di saat konseling. Dalam transferensi ini akan muncul perasaan benci, cemas, dan sebagainya yang selama ini ditekan dan diungkapkan kembali dengan sasaran konselor sebagai objeknya. Kelebihan dan kelemahan pendekatan konseling psikoanalisis. Kelebihan yang pertama yaitu pendekatan ini menekankan pada pentingnya seksualitas dan alam tidak sadar dalam tingkah laku manusia. Yang kedua,
pendekatan ini memberikan sumbangan pada penelitian-penelitian empiris yang bersifat heuristik. Yang ketiga, pendekatan ini menyediakan dasar teoritis yang mendukung sejumlah instrumen diagnostis. Yang keempat, pendekatan ini tampaknya efektif bagi mereka yang menderita berbagai macam gangguan termasuk histeria. Yang kelima, pendekatan ini menekankan pentingnya tahap perkembangan pertumbuhan. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, pendekatan ini menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Yang kedua, pendekatan ini tidak terlalu berguna bagi konseli lansia atau bahkan sekelompok yang bervariasi. Yang paling banyak mendapatkan keuntungan dengan pendekatan ini adalah pria parubaya dan wanita yang tertekan dalam hidupnya. Yang ketiga, di luar harapan Freud, pendekatan ini telah diklaim secara eksklusif oleh para psikiater. Yang keempat, pendekatan ini berdasarkan pada banyak konsep yang tidak mudah dipahami atau dikomunikasikan. Yang kelima, pendekatan ini membutuhkan ketekunan. Pendekatan ini tidak begitu cocok dengan kebutuhan kebanyakan individu yang mencari konseling profesional. Prinsip kerja teknik konseling psikoanalisis. Yang pertama, menelusuri riwayat masa lampau konseli. Yang kedua, memberikan sarana konseli memproyeksikan masalahnya. Yang ketiga, memberikan penafsiran terhadap proyeksi.